Kristus itu sudah memberi, bahkan dia memberikan hidupnya. Firman Tuhan yang lain mengatakan dia sudah memiskinkan dirinya supaya kita menjadi kaya. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Sungguh Kau Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa, Allah yang lebih dari cukup untuk semua masalah hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau Kau pertemukan kami kembali di Miracle Morning ini. Biarlah sungguh mujizat terjadi atas hidup semua kami, Tuhan. Semua anak-anakmu, hamba-hambamu yang mendengar Miracle Morning ini, mujizat berkat Tuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit Kau jamah sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih firman-Mu yang akan Tuhan kami dengarkan, Kau urapi ya Tuhan hamba-Mu, urapi kami semua sehingga firman-Mu membersihkan, memerdekakan, bahkan membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar dan yang pemirsa Miracle Morning ini. Selalu katakan Miracle Morning dan katakan mujizat terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya akan berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup yang jadi berkat. Kejadian 12 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, ya, Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang besar
dan memberkati kita dan membuat kita masyhur, dan kita akan menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati kita dan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita. Dan oleh kita, olehmu, ya, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang jadi berkat itu tidak lepas dari memberi. Setiap anak Tuhan itu DNA-nya adalah DNA Kristus. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus, kita adalah anak-anak dari Kristus, dan Kristus itu sudah memberi. Bahkan dia memberikan hidupnya. Firman Tuhan yang lain mengatakan dia sudah memiskinkan dirinya supaya kita menjadi kaya. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus jadi berkat. Mungkin kita bertanya, saya masih miskin, saya masih susah, ya. Bagaimana mau jadi berkat? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, beri maka kau akan diberi. Jadi walaupun kita belum kaya, tapi mulai belajar memberi. Ada 4 hal yang saya ingin kita tahu dalam memberi. Yang pertama itu memberi perpuluhan, ya. Jadi kalau saudara bergereja, bawalah persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, ya. Jadi belajar memberi. Nah, ini banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ya kadang-kadang menghujat hamba-hamba Tuhan soal perpuluhan ini. Ya, masing-masing punya argumentasinya. Tapi kalau saya, ya, tetap memberi, walaupun sebagai hamba Tuhan tetap memberi perpuluhan ini. Dan ini waktu kita belajar untuk menjadi taat, Tuhan katakan bahwa dia akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati hidup kita. Kalau kita mau jadi berkat, ya tentunya kita harus ada berkat, ya. Jadi walaupun kita tadi, ya, mungkin sekarang ini kita belum begitu banyak berkat, tapi belajar mulai setia dalam perpuluhan, ya. Iya, yang kedua, ya, Yakobus 1 ayat 27 itu mengatakan, dengan berkunjung ke yatim piatu saja kita sudah, ibadah kita itu adalah ibadah yang murni. Apalagi kalau kita memberi untuk anak-anak yatim piatu. Di Medan maupun di tempat-tempat lain banyak panti-panti asuhan yang menampung anak-anak yatim atau piatu. Kadang-kadang juga anak-anak yang punya orang tua tapi orang tuanya miskin, sehingga dititip ke panti asuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau diberkati, belajar untuk memberi, ya, berkunjung aja ke yatim piatu sudah dikatakan ibadah yang murni, apalagi kita memberi. Nah, mari kita belajar memberi. Kita mungkin bisa bawa 1-2 kilo beras ke panti asuhan, atau kalau di sekitar kita ada orang-orang yang yatim atau piatu, kita bawa itu kepada keluarga itu. Ya, mari Bapak Ibu kita belajar untuk memberi. Karena anak-anak yatim piatu ini adalah anak-anak yang Tuhan dekat sekali dengan mereka dan Tuhan membela mereka. Iya. Yang ketiga itu adalah memberi untuk misi. Ya, gereja Tuhan banyak yang tidak melakukan misi. Mungkin misinya lebih menjangkau orang-orang dari gereja lain, ya. Tapi firman Tuhan katakan, pergi jadikan sekalian bangsa muridku, ya. Dan untuk misi ini perlu dana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun nggak harus, ya, nggak harus kita pergi keluar kota untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Di sekitar kita, entah itu di Medan atau dimanapun, itu banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus.
Jadi mari kita mau belajar. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di Filipi 4 ayat 16, bahwa di Tesalonika pun kamu sudah memberi 1-2 kali. Nah, ini memberi untuk pekerjaan Paulus, pekerjaan misi yang dilakukan oleh Paulus. Dan dikatakan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi waktu kita memberi untuk misi, Tuhan gak mau berhutang. Dan Tuhan langsung bayar kita menurut kekayaan kemuliaannya. Kita bisa bayangkan, Tuhan kita ini yang memiliki seluruh bumi ini dan segala isinya, itu memberkati hidup setiap kita pada saat kita memberi untuk misi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari minimal di misi itu ada istilah 3D. Ya, orang-orang atau gereja yang baru memulai misi itu biasanya dengan D yang pertama, doa. Ya, mari kita doakan misi ini supaya gereja Tuhan terlibat di dalam misi melalui doa-doa. Masih banyak suku yang dikatakan terabaikan. Orang-orang di sekitar kita yang masih belum dijangkau. Ya, suku-suku yang terabaikan, bukan yang tidak terjangkau. Ada istilah suku yang belum dijangkau. Sebenarnya bukan belum dijangkau, tapi diabaikan. Banyak gereja Tuhan yang orang-orang suku-suku itu ada di sekitar situ, ya, diabaikan. Padahal Tuhan katakan, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jadi berkat, ayo memberi untuk misi. Yang keempat, untuk orang miskin. Iya. Jadi firman Tuhan yang di Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan dapat kemurahan. Jadi waktu kita murah hati dan suka memberi, itu Tuhan akan memberikan kemurahan kepada hidup setiap kita. Dan Tuhan akan menjadikan kita sarana, karena memang sudah jadi perintahnya bahwa kita menjadi berkat bagi semua kaum. Ya, kita diberkati untuk jadi berkat. Ada istilah sononya, bless to bless. Ya, diberkati untuk jadi berkat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 hal ini kita belajar untuk lakukan. Perpuluhan, kemudian beri untuk yatim piatu, kemudian beri untuk misi, dan kemudian beri untuk orang miskin, sehingga kita, ya, diberkati dan jadi berkat. Dan firman Tuhan, ya, berkata bahwa kita diciptakan ini untuk, ya, DNA-nya itu adalah untuk memberi, dan DNA-nya itu adalah untuk berkuasa atas dunia ini. Jadi kalau kita, ya, anak-anak Tuhan itu mau benar-benar jadi pelaku firman Tuhan, ayo kita mulai belajar untuk mempunyai hidup yang jadi berkat. Mari kita belajar untuk mulai memberi. Walaupun keadaan kita sekarang ini kurang, ya, walaupun kita merasa aduh, jangankan bayar perpuluhan, nggak bayar perpuluhan pun masih kurang. Tapi belajar untuk taat Bapak Ibu Saudara. Waktu kita belajar untuk taat, Tuhan akan mulai limpahkan berkat. Tuhan akan mulai menyuruh malaikatnya untuk membawa berkat kepada setiap kita. Tuhan akan menggerakkan malaikat Tuhan untuk berbisik kepada orang-orang yang harusnya memberkati kita. Tuhan akan menggerakkan malaikat untuk berbisik orang-orang untuk menyalurkan berkatnya melalui kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, ya, mari kita benar-benar hidup yang mau memberi. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah maka kau akan diberi. Pada waktu kita beri sedikit, maka kita akan dapat sedikit, ya. Tapi kalau sedikitnya ini seperti apa? Tuhan Yesus katakan, pemberian janda miskin itu 1 peser itu lebih besar daripada orang kaya yang memberi di tempat persembahan, ya. Jadi besar kecilnya itu tergantung yang masih tersisa di kantong kita.
kalau kita ya memberi 1 juta, tapi di rekening kita masih ada 1 miliar, maka sebenarnya itu kecil, ya. Itu kecil. Jadi kita harus mulai ya memberi, jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan orang-orang kaya, ya, mereka berkumpul yang namanya filantropis, ya. Orang-orang yang memberi untuk sosial, orang-orang yang memberi untuk orang-orang yang kesulitan. Seperti saat pandemi ini, orang-orang kaya itu banyak memberi, ya. Banyak orang-orang kaya di Indonesia juga itu memberi, ya. Jadi mari kita nggak usah nunggu kaya dulu untuk bisa memberi, tapi mari kita belajar untuk memberi sehingga waktu kita mulai terus berkatakan, Tuhan, aku mau jadi berkat. Aku mau jadi berkat seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Perkatakan, saya mau mulai memberi, bulan ini saya berikan 1 juta, ya. Dan kalau kita sudah mencapai 1 juta, bulan ini saya mau beri 5 juta misalnya, ya. Kita terus akan tingkatkan karena Tuhan kita itu tidak terbatas. Tuhan kita itu terbatas karena kita sendiri, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas dan kita percaya bahwa Dia tidak terbatas, maka Dia akan mengikuti apa yang kita mau. Karena Tuhan katakan Dia akan memberikan kita sesuai dengan keinginan hati kita. Jadi waktu kita mulai, Tuhan, saya mau memberi untuk orang miskin, ya, sekian, Tuhan akan tolong. Jaringan doa anak di Medan itu ya ibu-ibu yang bukan ada yang pengusaha, ada yang tidak pengusaha, ya. Jadi mereka juga belajar untuk memberi untuk panti-panti asuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita belajar untuk memberi dan hidup jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk hidup kami menjadi berkat. Karena DNA kami adalah DNA Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk kami, yang sudah memiskinkan dirinya supaya kami boleh menjadi kaya. Tuhan, mari setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan Tuhan Miracle Morning ini, Tuhan Engkau berkati supaya sungguh setiap kami boleh menjadi berkat. Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati supaya mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala, tidak menjadi ekor, ya Tuhan. Tuhan yang berusaha, baik usaha kecil maupun usaha besar, mari Tuhan Engkau limpahkan, berikan hikmat, berikan kepandaian yang daripadamu Tuhan, dalam Tuhan menyikapi pandemi COVID-19 ini. Berkat-Mu yang menjadikan mereka kaya, susah payah tidak menambahinya, ya Tuhan. Tuhan, mari kami berdoa untuk kaum milenial, Tuhan. Biarlah Tuhan tiap anak-anak muda gereja boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi kaum milenial lainnya, Tuhan. Mari dari segala segi, dari segala bidang, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sakit, mari tumpangkan tanganmu atas bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakitmu terlalu banyak, taruh di dada tanganmu. Karena firman Tuhan berkata, letakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sakit, baik di rumah maupun Tuhan di rumah-rumah sakit, Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau berkati dengan bilur-bilur-Mu, dan oleh bilur-Mu Tuhan semua sakit disembuhkan Tuhan. Baik sakit darah tinggi, Tuhan, sakit kencing manis, sakit penyakit lainnya, di dalam nama Yesus dan oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Baik yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, kuasa bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami terima kesembuhan yang daripadamu. Tuhan, jaga lindungi anak-anakmu dari COVID-19 dan tidak ada yang terkena Tuhan. Oh Tuhan, khususnya para Tuhan pemirsa Miracle Morning ini mengalami mujizat Tuhan, perlindunganmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.